Apakah Khotem Macan Putih bisa membelokkan santet, Bah? Ya, ini pertanyaan dari salah satu klien saya yang pernah membahar mustika Khotem Macan Putih. Ya, beliau ini bertanya ya, seperti ini, karena ada salah satu paranormal yang mengatakan bahwa seharusnya kamu ini tuh terkena santet dan meninggal dunia. Nah, tapi karena punya pendamping, maka santet tersebut belok ke pacarmu. Nah, jadi pacarmu yang meninggal dunia. Nah, langsung saja untuk klien saya ini ya teringat bahwa dia ini punya Khotem Macan Putih dari saya. Nah, kemudian beliau ini nelpon ya, saya untuk bertanya masalah tersebut. Nah, apa jawaban saya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani, masih membahas putaran Khotem Macan Putih. Nah, di awal ini sudah saya sampaikan juga, saya akan menjawab dan akan menjelaskan salah satu kasus yang dialami oleh klien saya. Ya, sebut saja namanya adalah Mas Fajar. Ya. Mas Fajar ini klien lama saya, dan dulu permasalahannya, ya, kalau tidak salah itu masalah mantan, kemudian masalah usaha, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, salah satu ageman yang dimahar Mas Fajar ini adalah mustika Khotem Macan Putih. Khotem Macan Putih. Dan sekian lama tidak berkomunikasi dengan Mas Fajar. Nah, beberapa minggu yang lalu saat Lebaran, beliau ini menelpon saya. Selain basa-basi Lebaran, beliau ini juga menanyakan kasus yang menimpa beliau. Oh ya, buat saudaraku semua, nama Mas Fajar ini adalah nama samaran ya, bukan nama asli. Nah, saya lanjutkan untuk kasus dari Mas Fajar ini. Singkat cerita, sebelum bulan puasa ini, pacar dari Mas Fajar ini meninggal. Dan dari penuturan Mas Fajar ini, meninggalnya itu tidak wajar. Ya, saya tidak bisa share untuk detail meninggalnya itu seperti apa ya. Pada intinya, pacar dari Mas Fajar ini secara medis tidak ada masalah. Tiba-tiba sakit. Dan selang beberapa lama, ya tiba-tiba meninggal dunia. Nah, atas dorongan beberapa teman, maka Mas Fajar ini menanyakan ke salah satu paranormal terdekat. Ya. Singkat cerita, dari paranormal tersebut, Mas Fajar ini tahu kalau ada seseorang yang menyandat Mas Fajar. Tapi karena Mas Fajar ini punya pendamping gaib, maka santet tersebut berbelok ke pacar Mas Fajar. Dan seketika itu Mas Fajar itu ingat kalau beliau ini punya Khotem Macan Putih. Nah, apa mungkin gara-gara kepemilikan Khotem Macan Putih tersebut, santet tersebut itu belok ke pacarnya. Nah, karena kesibukan Mas Fajar ini baru sempat menelpon saya, seketika sudah masuk liburan Lebaran kemarin. Dan beliau ini bercerita ya, panjang lebar mengenai kasusnya seperti itu.
Dan setelah saya lihat, sebenarnya itu bukan santet tersebut belok sehingga membuat Mas Fajar ini meninggal dunia. Tapi memang Mas Fajar dan pacarnya ini menjadi target utama santet tersebut. Nah, cuma sialnya saja kondisi dari Mas Fajar ini sedang tidak baik dan tidak memiliki penangkal, jadi tidak bisa diselamatkan. Dan untuk Mas Fajar sebenarnya itu santet tersebut masih menyerang beliau. Tapi karena memang ada pagar gaib dari Kota Macan Putih, jadi beliau ini masih aman-aman saja. Oh ya, Mas Fajar ini juga bertanya kepada saya, kenapa pagar gaib dari Kota Macan Putih tidak melindungi pacarnya juga? Nah, kalau untuk ini sederhananya saja, Kota Macan Putih itu memang bisa melindungi orang-orang terdekat. Tapi yang ada hubungan darah dan ikatan yang sah secara agama, kalau masih pacaran memang belum bisa. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya akan menyimpulkan apakah Kota Macan Putih ini bisa membelokkan santet sehingga santet ini menyerang orang terdekat selain target, Pak? Nah, untuk jawabannya tidak, saudara. Kalau untuk kasus Mas Fajar tadi, Mas Fajar dan pacarnya itu memang menjadi target santet tersebut, tapi bukan membelok santetnya. Dan saya juga ada kasus lain yang hampir-hampir mirip dengan kasus Mas Fajar ini. Nah, tapi nanti saya akan share di video setelah ini. Nah, untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Jika Anda mau konsultasi dan ingin pemaharan mustika Kota Macan Putih, silahkan Anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali video-video yang menarik yang saya akan dapatkan. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.